Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masuk kepada hadis yang ke-21 dalam bab kasratul khair. Bab fi bayani kasratit turuqil khair. Hadis ini berbunyi, An Abil Munziri Ubay ibn Ka'b radhiyallahu taala anhu annahu qala كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت. Masih membahas tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubay ibn Ka'ab bahwa ia berkata, tidaklah aku melihat seseorang yang paling jauh rumahnya melainkan orang tersebut. Jadi orang ini tidak diketahui siapa namanya. Tetapi Ubay mengatakan, aku tidak tahu siapa yang paling jauh rumahnya dibanding orang ini. Jadi orang ini paling jauh rumahnya dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu shalah, dan orang ini tidak pernah tertinggal salatnya walaupun jauh rumahnya. Faqila lahu, kemudian dikatakan padanya, au faqultu lahu, aku bertanya kepada orang tersebut, law ishtaraita himaran, coba kamu beli aja apa himar? Keledai, kan jauh rumahnya. Kenapa enggak beli aja kendaraan walaupun hanya sekedar himar? Tarkabuhu fi dhalma, yang kamu bisa kendarai ketika dalam kegelapan, lebih cepat. Wa fir ramdha, atau kamu kendarai ketika hari panas terik, daripada harus berjalan jauh kemudian sampai ke masjid. Apa jawaban orang tersebut? Ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Aku tidak mau walaupun rumahku dipindah ke dekat masjid. Jadi sudah enjoy gitu, jauh-jauh ini sudah passionnya begitu, sudah menikmati jauh masjid. Kalaupun nanti rumahnya dipindahkan ke sebelah masjid, saya nggak mau. Jadi biar dekat rumahnya di samping masjid, saya nggak mau. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. Karena aku ingin setiap langkahku menuju salat Allah tuliskan kebaikan. Jadi dia memilih untuk tinggal jauh dari masjid agar langkah-langkah kakinya menjadi saksi dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Begitu juga saat aku pulang dari masjid untuk kembali ke keluargaku, mudah-mudahan pahalanya semakin banyak. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mendengar kisah ini, beliau katakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh orang tersebut telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadis ini sama dengan hadis yang dibahas pada hari kemarin tentang pahala melangkahkan kaki kita ke masjid, menggunakan kaki, berjalan, dan setiap langkah yang kita angkat akan menjadi derajat bagi kita semua.
Akan tetapi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, saya tidak ingin membahas tentang pahala mengangkat kaki karena sudah sering berulang-ulang, karena memang hadis-hadis ini semuanya rata-rata sama. Kalau bisa panitia hadis yang sama digabung saja, jadi biar cepat selesai, jadi tidak mengulang faidah berulang-ulang. Tapi ada hal yang kita bisa pelajari di sini adalah kesederhanaan para sahabat. Kesederhanaan para sahabat ridwanullahu taala alaihim. Kesederhanaan para sahabat. Para sahabat itu tidak suka privilege. Para sahabat itu tidak suka yang namanya mewah-mewah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, walaupun dikatakan oleh Syekh Albani hadisnya lemah, sanadnya lemah, ketika Rasulullah SAW memiliki kasur, yang kasurnya tersebut terbuat dari bahan yang kasar, mungkin kalau orang lihat kok Rasul tidurnya di tempat yang seperti itu, akhirnya para sahabat memberikan tempat tidur jauh lebih layak untuk Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Pulangkan lagi, balikan lagi ke seperti sedia kala yang mana aku tidur di tempat tersebut. Karena tempat tidur yang mewah membuat aku menjadi malas untuk ketaatan dan menghalangiku untuk bangun salat malam. Rasulullah SAW adalah Rasul kita, qudwah kita. Tetapi lihat rumahnya bagaimana. Bahkan dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW gelasnya pecah, beliau tidak membeli lagi gelas yang lain, tetapi apa? Menambal gelas tersebut. Lamun masih kena bisa dipakai, ulah melinu anyar. Baju Rasulullah SAW juga demikian, tidak memiliki baju kecuali beberapa helai. Di antara para sahabat, salah satunya kisah yang dibawakan di dalam Suwar min Hayati Tabi'in, Sa'id ibn Amir Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diangkat menjadi gubernur di Syam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan pengawal untuk mendata orang fakir miskin. Ternyata salah seorang dari fakir miskin itu adalah Sa'id ibn Amir Al-Jumahi. Kemudian rakyatnya melaporkan Sa'id ibn Amir Al-Jumahi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu 3 laporan. Salah satunya adalah Sa'id ibn Amir selalu tidak masuk kantor seminggu minimal 1 kali. Jadi 1 kali 1 hari itu, seminggu pasti dia tidak keluar untuk ngantor. Kemudian rakyatnya melaporkan kepada Umar, wahai Umar, gubernur kita ini gak benar. Sudah dibayar, sudah dijadikan gubernur, tapi kalau seminggu pasti ada aja dia libur. Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Amir Al-Jumahi kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya aku tidak memiliki pakaian kecuali yang aku pakai, sehingga ketika pakaianku dicuci, aku harus diam dulu di dalam rumah sampai pakaianku kering, barulah aku bisa keluar. Ada sampai sekarang kita nggak ngantor alasannya izin Ustaz Momo bagian akademik baju dicuci, dia nggak punya baju kecuali baju seragam satu, ada nggak bisa ngajar ke kelas karena tidak punya baju. Alhamdulillah. Lihatlah sahabat ridwanullahu taala alaihim, ketika ditawarkan dengan segala kesulitan dan kesusahan, coba beli saja seekor himar murah meriah, bisa membantu kamu berjalan menuju masjid. Kata sahabat tersebut, walaupun rumahku didekatkan dengan masjid, aku tidak mau, apalagi harus beli kendaraan. Maka ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, biasakan untuk hidup merendah. Karena terkadang privilege, kelebihan-kelebihan, kedudukan-kedudukan, fasilitas-fasilitas yang kita rasakan melalaikan kita. Kalau bisa kita ambil yang paling rendah, ambil yang paling rendah. Orang yang biasa duduk di tempat ber-AC, ucang-ucang kaki, makanan lezat, akan sulit untuk berada di lapangan. Orang yang biasa dengan memimpin di atas, ketika ke bawah sulit, karena sudah biasa berada di angin, dia sulit untuk mendarat ke bumi. Biasakan kita merasakan apa yang dirasakan di bawah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Arab Badui datang, aina Muhammad? Mana Muhammad? Gak ada perbedaan pakaian Rasulullah dengan sahabat yang lain, sama. Kalau sekarang kita tahu, mana ustaz pakai baju ini, mana khidmah ini pakai baju batik, kelihatan. Yang pakai peci nggak pakai peci.
kelihatan mukanya. Saya berangkat ke kampus dengan Ustaz Sumpena hafizahullah taala. Dengan gagahnya Ustaz Sumpena pakai jas, pakai peci, songkok, sepatu, pantopel, dikira orang dosen. Padahal kita sama-sama mahasiswa. Orang salaman cium tangan, Pak punten, ruang dekan di mana? Dikiranya dosen. Di kamar mandi ngantri, Pak ngaulang lawan. Aduh, abdi ge sawi Pak mahasiswa. Orang itu melihat penampilan kita dikiranya Ustaz Sumpena dosen, ya kan? Karena saking rapihnya pakaian. Tetapi di zaman Rasulullah tidak ada seperti itu. Umar bin Khattab sama dengan rakyatnya. Rasulullah SAW dalam riwayat sampai nggak bisa mana Rasulullah ini. Kalau duduk di masjid sama semuanya. Maka itulah keteladanan yang bisa kita ambil dari kehidupan sahabat dengan Rasulullah. Kita sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi manhaj salaf, marilah kita melihat bagaimana semangatnya ibadah dan tidak menjadikan kekurangan alasan kita untuk tidak melakukan yang lebih baik. Jangan selalu terikat fasilitas, tapi dahulukan kualitas. Quotes itu. Jadi jangan selalu menunggu fasilitas. Saya mau ngajar kalau nanti sudah S2. Udah S2 kayaknya kurang, harus S3 dulu mau ngajar. Nanti prop dulu saya baru bikin buku. Nanti saya jadi dosen. Tidak. Ilmu yang kita miliki ajarkan. Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, dia buat hamba itu terus beramal. Jadi kalau kita nganggur, hati-hati. Bisa jadi kita tidak diinginkan oleh Allah untuk beramal soleh. Kita sudah banyak, apa-apa kita miliki, fasilitas, motor punya, mobil punya, rumah punya, tapi ibadah kita nol. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kita untuk beribadah kepadanya. Saya mau ngapal Quran kalau nanti sudah punya mushaf, kalau dicocol langsung keluar suara. Kalau nanti saya punya mushafnya yang bagus dari Madinah baru mau menghafal Quran. Ternyata Allah mengharamkan matanya untuk melihat mushaf Al-Quran. Mau mushaf terbuat dari emas, perak, dia tidak akan menghafalnya, karena dia menunggu kesempurnaan. Yang ada saja gunakan. Kalau kita melihat bagaimana Syekh bin Baz, antum cek di YouTube video Syekh bin Baz, tidak pernah melihat Syekh bin Baz simagnya, sorbannya itu mewah gitu. Rata-rata videonya itu simagnya apa? Seperti simak bekas orang Afrika itu kan, Ustaz Ihsan. Biasa orang Afrika jualan baju-baju bekas itu ya, simak bekas. Syekh bin Baz level Syekh. Tapi pakaiannya itu kadang kalau dilihat, kalau beli aja mungkin 100 atau 150 real kebeli Syekh. Begitu juga kendaraan. Syekh bin Baz punya kendaraan. Ketika beliau berangkat menuju Masjid Nabawi, dia berikan kepada penuntut ilmu yang lainnya, silahkan gunakan mobil saya untuk antar jemput mahasiswa dari kampus ke Madinah, ke Masjid Nabawi, pakai saja. Masya Allah, karena beliau mengatakan zakatnya mobil itu naikin orang, turunin orang untuk melakukan menuntut ilmu. Masya Allah, demikianlah ketawaduan para ulama. Mereka semua semangat untuk meniru para sahabat dan Rasulullah SAW. Semoga kita tidak dimanjakan dengan privilege, ya, keistimewaan yang kita miliki. Mari ambil peran. Mari ambil peran dalam Islam. Jangan menunggu kesempurnaan. Para khidmah yang sekarang baru lulus, ilmu yang antum miliki, dakwahkan. Jangan malu karena ada ustadz mungkin yang LC di atas anak. Tidak masalah. Selama itu kebaikan, jangan pernah malu. Segera ambil peran. Ambil bagian dalam perjuangan dan jangan menunggu kesempurnaan. Karena kita kalau menunggu kesempurnaan, yang ada malah kita bermalas-malasan. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.